Proyek ini adalah kunci untuk memperluas bisnis kita. Kalau gagal, reputasi perusahaan juga taruhannya. Tapi, apa ya yang salah? Apa aku terlalu percaya pada Jenira? Apa aku juga terlalu lemah untuk mengawasi tim? Halo Jen, Iya, halo Bu, ada apa ya Bu? bisa kita bahas progres proyek kita di ruang tim sekarang? Oh baik Bu, saya sudah ada di ruang tim sekarang. Apa yang terjadi? Kenapa proyek ini 3 minggu belum selesai? Saya butuh penjelasan. Bu, tim kesulitan atas mengikuti arahan yang berubah-ubah jadwalnya seperti ini. Dan saya sudah mencoba untuk mengikuti arahan tersebut, tapi mereka selalu kehilangan fokusnya Bu. Mohon maaf Bu, arahan juga selalu berubah-ubah. Kami bingung mana yang harus diprioritaskan. Tenggat waktunya tuh juga terlalu dekat Bu. Kami bahkan harus bekerja sampai larut malam tanpa hasil yang jelas Bu. Oke, sekarang kita ke ruang rapat. Kita bahas semuanya di sana sekarang. Baik Bu. Baik. Silakan duduk. Oke, sekarang kita buka semuanya. Saya ingin tahu apa yang terjadi. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada yang saling menyalahkan. Proyek ini memang sulit Bu. Saya terpaksa mengambil tindakan cepat agar bisa mengejar deadline. Kalaupun ada perubahan arahan, itu pun demi menjaga kualitas proyek kita Bu. Tapi perubahan itu terlalu sering Bu. Kami bahkan tidak sempat menyelesaikan tugas sebelum pindah ke tugas lain. Dan komunikasi antar tim itu juga buruk Bu. Tidak tahu apa prioritas yang sebenarnya. Ini lebih dari sekedar tenggat waktu. Ada masalah kepercayaan di sini. Tim merasa tidak didengar, dan Jenira merasa tidak didukung. Baik, ayo kita diskusi bersama. Saya ingin dengar satu persatu pendapat kalian. Jenira, kamu duluan. Saya merasa sudah memberikan terbaik Bu yang untuk tim kita. Mungkin saya terlalu terburu-buru Bu. Saya terlalu sering mengganti arahan karena ingin hasil yang sempurna untuk proyek kita. Bu Z, kami menghormati keputusan Ibu. Tapi kadang kami butuh kejelasan, bukan perubahan terus-menerus. Baik, jadi masalahnya adanya perubahan yang kurang terencana dan komunikasi yang kurang efektif. Begitu? Iya Bu. Iya Bu. Oke, kalau gitu sekarang Nabil boleh pinjam laptopnya sebentar? Oh, boleh Bu. Oke, mari kita buat daftar apa aja masalah utama yang kalian alami dalam mengerjakan proyek ini.
Revisi mendadak, Bu. Ini Bu, kurangnya koordinasi antar anggota tim. Baik, apa ada masalah lagi? Deadline yang tidak realistis. Baik, kita cari solusi untuk masing-masing masalah. Saya usul, Bu. Kita buat satu jadwal tetap yang disepakati bersama. Tidak ada perubahan tanpa persetujuan semua anggota. Ide bagus itu, Bu. Baik, saya akan melibatkan semua orang dalam setiap mengambil keputusan besar. Jadi, tidak ada lagi orang yang merasa tidak didengar. Mulai sekarang, kita kerja sebagai tim, bukan individu. Baik, Baik, Bu. Selamat semua, proyek ini selesai dengan hasil yang memuaskan. Saya bangga sekali dengan kalian. Terima kasih, Bu. Menjadi pemimpin bukan berarti selalu tahu segalanya. Terkadang, menjadi pemimpin berarti juga mendengarkan, memahami, dan memperbaiki. Komunikasi adalah kunci untuk menciptakan tim yang solid dan hasil yang luar biasa. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asli, meraih validasi. Merasa terpinggirkan dunia, tak pernah diminta semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Terekam benih semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Dari kisah ini, kita dapat melihat bagaimana peran komunikasi yang efektif dalam kepemimpinan dapat menyelesaikan konflik dan membawa tim menuju tujuan bersama. Konflik yang muncul dalam tim bukan hanya akibat dari perbedaan pendapat, tetapi juga dari kurangnya pemahaman yang jelas tentang tujuan dan tugas masing-masing. Di sini, Davita sebagai pemimpin berhasil memperbaiki komunikasi, memperjelas arahan, dan memberikan ruang bagi setiap anggota tim untuk berbicara. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan produktif dalam tim. Dalam konteks teori perilaku organisasi, ini mencerminkan pentingnya dua aspek utama, komunikasi dan kepemimpinan. Komunikasi yang terbuka dan jelas adalah kunci untuk menghindari kesalahpahaman, meningkatkan kolaborasi, dan menjaga semangat tim. Sementara itu, sebagai pemimpin, Davita tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga mendengarkan kebutuhan dan kendala dari anggotanya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan transformasional yang mengutamakan komunikasi dua arah dan pemberdayaan tim. Dalam teori komunikasi organisasi, penting untuk menciptakan saluran komunikasi yang efektif, di mana informasi mengalir dengan jelas dan tepat waktu. Davita menyadari bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjadi fasilitator,
bukan hanya pemberi arahan. Ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang mendukung kolaborasi, berbasis komunikasi yang transparan, akan lebih sukses dalam mengatasi berbagai tantangan. Kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi lebih pada menciptakan suasana di mana setiap anggota tim merasa didengar dan dihargai, seperti yang terlihat dalam perjalanan tim ini.